Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di surat 6 ayat 100 kemarin. Ada ayat yang menyatakan Allah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan jin itu bagi sekutu bagi Allah, padahal jin itu adalah ciptaan Allah. Wa ja'alu lillahi suraka al-jinna wa khalaqahunna wa kharaqu lahu banina wa banati bi ghairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka orang musyrik itu menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, dianggap mempunyai kekuasaan seperti kekuasaannya Allah, bisa berbuat apa saja. Padahal Allah menyatakan Allah lah yang menciptakan jin itu, dan mereka membohong. Jin yang dipersekutukan itu membohong dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki. Akhirnya muncul di orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan anak perempuan muncul di orang-orang musyrik, mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan namanya malaikat. Itu tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dan Maha tinggi. Allah Maha suci, Maha tinggi, suci dari pernyataan seperti itu. Amma yasifun, dari apa yang sifat yang mereka berikan. Artinya Allah tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu mereka golongan orang-orang yang kena jeratan iblis. Kalau mengatakan sesuatu benda itu dianggap mempunyai kekuatan seperti Allah, itu namanya Allah dipersekutukan. Kalau ini Allah memberitahu tentang orang yang berteman dengan jin. Maka jin-jin itu tidak akan membawa kebaikan. Semakin orang berteman dengan jin, semakin orang itu berdosa setiap hari. Setiap hari. Dan jin itu memang bisa diperintah, bisa.
oleh manusia. Cuma orang yang berteman dengan jin itu setiap hari berdosa. Sebagaimana di surat jin, di surat 72 itu ada ayat 6. Allah menyatakan wa annahu kana rijalun minal insi yang uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Surat 72 ayat 6. Saya menerjemahkan tuh. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Loh, kalau disebutkan laki-laki, manusia perempuan juga sama. Ada orang laki-laki atau ada orang perempuan di antara manusia itu minta perlindungan kepada beberapa laki-laki jin atau beberapa perempuan jin. Terus ya Allah ngeten. Maka jin-jin itu, jin-jin lanang, jin-jin wedok sing dijaluki perlindungan itu, terus ya Allah menambah bagi mereka dosa. Terus dosa, bondino dosa, terus dosa dan kesalahan. Para bapak dan ibu saudara sekalian, maka di ayat ini kemarin sudah saya sampaikan beberapa ayat yang berkenaan dengan itu. Kemudian bapak ibu sekalian, iblis itu tidak bisa menerima kalau anak cucu Adam itu berkonsentrasi hanya menyembah Allah. Karena iblis sudah diketuk oleh Allah menjadi makhluk yang terlaknat dan pasti masuk neraka. Allah mengisahkan di surat 18 ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama wa idh qulna lil malaikati isjudu adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Sampeyan terjemahkan itu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Waktu niku diperintah. Iblis itu, Bapak Ibu sekalian, iblis itu bodinya atau badannya itu dibuat dari jenis seperti yang disampaikan oleh Allah di sini. Lanjut. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Nah, dia itu dari golongan jin. Jadi bahannya itu dari api, Bapak. Jin itu juga dari api. Lalu maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Afatat takhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adum bi'sa lidzalimina badala. Lanjut. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Oh, ini Allah menyatakan ini. Iblis itu loh mendurhakai Tuhan Allah. Patutkah kamu mengambil dia iblis itu dengan anak turunnya iblis itu sebagai pemimpin daripada Allah? Patut tak? Sedang mereka adalah musuhmu. Iblis itu musuhmu. Iblis itu musuh yang nyata. Maka siapa saja yang berteman dengan iblis atau minta perlindungan atau mengambil turunan-turunannya sebagai pemimpin, terus ya Allah ngeten.
Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Kalau iblis itu jadi pemimpin, dijadikan pemimpin, ya amat buruk. Pengganti Allah sebagai pemimpin. Allah itu pemimpin kita. Allah itu yang memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita mengambil pemimpin iblis dan anak turunnya iblis, manut maksudnya, mengikuti gerakan mereka, ya termasuk orang yang zalim. Kalau ikut dijadikan pengganti Allah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, contoh ya, ada beberapa agama di dunia ini, Pak. Di dunia ini ada beberapa agama, ratusan. Indonesia hanya 5 ya, 6 sekarang, karena Gus Dur nambahi 1. Sebetulnya namanya agama yang di dunia ini banyak ratusan namanya. Mereka menciptakan agama. Yang terkenal itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Orang Yahudi itu Pak, kalau mereka beribadah hampir menyerupai orang Islam, dan mereka itu mirip-mirip begitu dengan Islam. Contohnya nih ya, ini yang dilakukan di negaranya, dan begini ini khusyuk. Nah, orang-orang Yahudi itu menganggap Nabi Uzair itu anak Tuhan karena bisikan jin. Katanya Allah itu punya anak laki-laki namanya Uzair. Orang Nasrani itu juga sama. Orang Nasrani itu kalau sujud, oleh karena low battery, please charge. Kalau ibadah seperti yang dilakukan umat ortodoks luar negeri di video-video ini. Tapi ingat ya teman-teman, semua nabi Adam dan sujud. Oleh karena itu, semua nabi ataupun rasul kalau berdoa seperti apapun gerakannya, penyembahannya berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah Maha Tinggi yang benar. Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Tuhan Yesus melarang kita. Panjenengan pirsani mereka itu berpakai jilbab. Kayak wong Islam, orang yang tidak kenal dianggap itu Islam, padahal tidak. Bahkan ada lagi seperti ini. Ini tidak akan pernah berpuas hati hingga orang Islam ini mengikuti milahnya, mengikuti agama mereka. Ada qasidah, Pak. Kali ini ada yang lebih harus kita waspadai. Terutama kita membentengi akidah umat Islam. Ini lah. Nanti akan kita lihat secara penuh ya demikian. Tetapi liriknya isi mengaku Muslim. Orang menganggap bahwa ini perlu kita dari Islam. Untuk kehati-hatian dilakukan oleh macam seperti view, pengajian dan lain sebagainya. Tidak begitu Kristen ini keterangan saja. Fantasi. Kecil.
Muslim waspadalah. Kristus membawa kabar gembira untuk kita. Iki sing nyanyekno kadang-kadang dibawa oleh orang-orang Islam, nggak terasa. Waspadalah. Ini mereka membuat cara supaya orang Islam itu agak bingung, Bapak. Oke. Kemudian orang Majusi. Orang Majusi itu membuat kegiatan seperti ini, sholatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Bodoh nggak Bapak Islam? Allahu Ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Niki wong Majusi. Persis orang Islam pakai pakaiannya. Ada lagi yang modelnya seperti ini. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Low battery, please charge. Di wilayah Timur Tengah yang mungkin masih belum banyak diketahui. Bahkan ada yang mirip dengan agama Islam loh. Penasaran nggak? Jadi sholatnya anak ruku'e bareng. Cuma ya bacaannya tidak seperti yang dibaca oleh orang Islam. Begitu caranya iblis membawa manusia, anak cucu Adam itu supaya sesat. Makanya iblis itu di surat 7 Bapak, di ayat 17 itu Allah menyatakan begini, pernyataan iblis. Summala'atian ayat 16 dulu ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Niki. Iblis menjawab, Nggih. karena engkau telah menghukum saya tersesat. Nggih. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Oh, ya Allah, saya akan menghalangi anak cucu Adam dalam hidupnya. Saya halang-halangi dari jalanmu yang benar, supaya enggak benar. Itu tadi dienggok-enggokno niku. Liwat berbagai macam agama yang diciptakan. Sehingga orang Islam yang sudah lurus kadang-kadang katut, Pak. Lho iku lho, padha salate ngoten. Berarti melok kuno padha ae ngoten kuliah. Pikirane. Itu sumpahnya iblis. Karena itu Bapak sekalian, di ayat 18 Allah menyatakan begini. Qala fakhruj minha madmumam madkhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajmain. Allah berfirman, Nggih. keluarlah kamu dari surga itu. Iblis, kamu keluar dari surga. Terus Sebagai orang terhina lagi terusir. Terusir kamu dan terhina. Cuma Allah menyatakan ini, menyatakan kepada iblis itu begini. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu. Barang siapa niku napa? Manusia dan jin. Barang siapa mengikuti kamu, iblis. Jin kok mengikuti kamu, iblis. Kok no menungso mengikuti kamu, iblis. Baik, kalau mengikuti, terus ya Allah ngeten. Benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Awakmu ambek mereka sing melok kamu
ya tak lebokno neraka jahanam. Ini pernyataan Allah Pak Bu kepada iblis. Karena itu iblis sangat girang. Oh berarti aku oleh restu. Barang siapa mengikuti kamu, oh tak goleki. Ya apa caranya? Bagaimana caranya saya bisa diikuti oleh mereka anak cucu Adam dan jin. Maka Bapak Ibu sekalian, pernah contoh Nabi Ibrahim pernah berkata kepada bapaknya di dalam Quran surat 19 ayat 44 itu disebutkan oleh Allah, ya abadi la ta'budi syaiton inna syaitona kana lirrahmani asya. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Nah, setan ya iblis itu. Pernah Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu muni ngoten. Terus sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Oh, setan itu berdurhaka kepada Tuhannya. Dan setan itu musuhmu, maka jangan kamu ikut langkahnya. Allah aja berpesan Pak Bu, berpesan lewat makanan, berpesan lewat perbuatan, berpesan lewat cara berpikir juga berpesan. Contoh yang lewat makanan ya, di surat 2 surat Al-Baqarah di ayat 168 itu ada kalimatnya tentang ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanan ini wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah ini innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Panganan sing metu kok bumi ku sing halal. Halal iku ya cara nandur dhewe, miliknya sendiri, bukan miliknya orang atau diberi orang. Halal. Di sini ada yang juga halal dan baik, Pak. Baik niku dimasak. Kayak kaspe ngoten niku dijebol ngoten iki oleh nandur-nandur dhewe ya, kaspenya diambil gitu. Terus dimakan boleh ndak? Boleh, halal, Pak. Tapi wetenge melembung. Muta-muta. Ya apa caranya supaya halal itu menjadi baik? Dimasak. Dinanak. Nah itu nanti rasanya enak, apalagi diberi vanili, diberi gula, digiling, dicitak. Namanya apa? Gethuk. Lah, lek wis dicitak jenenge lindri. Namanya gethuk lindri. Enak itu. Pon, sing halal sing baik. Yang di bumi itu Allah melarang itu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ini loh, langkah setan, Pak. Kamu jangan mengikuti langkah setan. Langkah setan itu banyak, Pak. Ngambil miliknya orang tanpa memberitahu. Kan penak itu ngambil itu, langkah setan. Panganan itu kalau dimakan dengan tangan kiri itu juga langkah setan. Makanan itu kalau dimakan tidak pakai bismillah itu juga namanya langkah setan. Langkah setan itu banyak. Allah berpesan, jangan kamu mengikuti langkah setan. Setan itu punya langkah menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Terus ya Allah ngatakan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oh, musuh. Niki lek panganan. Makanan itu bisa jadi langkah setan, Pak. Contoh ya.
menyembelih kambing di tempat sumber mata air di pegunungan misalkan, supaya mata airnya ini tidak mati, disembelihkan apa? Kambing. Panganan enggak itu? Langkah setan itu. Apa? Langkah setan itu banyak, Pak. Contoh lagi gitu. Misalkan gitu. Ada tumbuhan yang tidak ditebang. Sudah ratusan tahun. Batangnya besar, Pak. Orang takut di situ. Orang takut. Malah kalau liwat ada jalannya di situ, itu dipesan sama mbak-mbak itu. Nah, kamu kalau lewat situ ngomong mbak, cucune badhe kapan dadi anake mbah iku malah wit apa jenenge kayu yang besar itu kok dadi mbah iku biyen mana menungso kayu itu. Bapak Ibu sekalian, supaya selamat diadakan setiap malam hari apa gitu disembelihkan ayam. Kemudian dengan nasi-nasi yang macam-macam, bubur-bubur yang macam-macam. Nuwun sewu. Mboten niku makanan namanya. Allah menyatakan, jangan kamu mengikuti langkah setan dengan makanan lho, Bapak. Banyak langkah setan lewat makanan itu banyak. Kita tidak boleh, karena setan itu musuh kamu. Jangan terbisik kamu jangan terbisik. Kembalilah kepada Allah. Ngoten maksudnya niku. Ayat niki iki sing aspek makanan, Pak Bu. Ada lagi aspek pergaulan. Kamu jangan mengikuti langkah setan. Langkah setan itu banyak, Pak Bu. Di aspek pergaulan. Contoh ya. Kalau kepingin orang berbicara negatif, panjenengan gawe acara mantu. Itu negatif tok itu, pembicaraan orang. Kalau ada orang datang jadi tamunya, makanannya nggak cocok. Makanannya nggak cocok. Karo dia nyumbangnya misalkan, mulai gremeng ndak? Grem, nggak cocok. Mosok rawon koyo rasane ngalor enggak ngidul enggak. Padahal yang masak luar biasa itu, Pak. Luar biasa. Itu enggak terasa. Tidak terasa dengan aspek itu loh, Pak. Kadang-kadang enak-enak dong ngeten bareng kita duduk-duduk bersama teman. Engko nolsinya itu satu tung. Misalnya masalah tetangga atau RT-nya menyelonong satu saja, itu nanti negatifnya banyak itu. Negatifnya banyak. Kalau misalkan kamu sampai dari mana? Saya dari pasar beli ini loh, cekernya ayam. Bapaknya itu seneng ceker ayam. Oh ya ngono. Sampai nuruti nang bojo sampean cokoyo tanggoku. Bojone lha wis gak. Bapak Ibu sekalian niku bluarahe wadon niku gara-gara ceker ayam, Bapak. Nyun sewu, niku jenenge aspek pergaulan. Allah menyatakan jangan kamu mengikuti langkah setan. Kalau kita menghibah orang, nyun sewu, menghibah. Ketika ada orang jalan kita hibah. Terasa enggak kalau menghibah itu? Enggak terasa. Setan mengatakan ini, katakan saya musuh kamu, tapi kamu kan jadi teman saya. Menghibahkan temannya, enggak terasa. Dia jadi temannya setan, tapi ngomong setan itu musuh kita. Tapi dia menghibah temannya. Setan ini kan komentar akhirnya. Katakan saya musuhmu.
gak apa-apa. Tapi kamu sekarang kan jadi teman saya, tidak terasa Pak, karena menghibah orang. Itu langkah setan juga. Oleh karena itu Allah berpesan, kalau kamu diganggu setan, surat 7 ayat 200, katakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghunaka minasyaitoni nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan. Ini mau jenenge godaan setan itu langkah setan tadi loh. Godaan setan itu bukan yang disebut orang genderuwo dan bukan itu. Nggak ada genderuwo, itu nggak ada. Godaan setan itu ya seperti tadi. Kalau ada orang jalan komentari jelek. Sing lanang, yang laki-laki itu suami istri berjalan, yang laki-laki tinggi, yang perempuan pendek, gemuk, komentar. Kamu tahu itu apa? Angka 10 berjalan itu. Bapak Ibu sekalian, ini namanya ghibah. Namanya ghibah. Ini godaan setan. Kalau sudah terlanjur begitu, segera. Terus Allah ngatakan, maka berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kamu kepada Allah. Muni ngatakan, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fasta'id billahi. Berlindung dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ngeten Pak Bu. Namanya orang ya, mesti ono salah, ono kelirunya Pak Bu. Tidak terasa. Membicarakan orang yang diketahui atau dikenal dengan pembicaraannya negatif. Itu kadang-kadang tidak terasa. Kalau tidak terasa, segera mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau begitu, Allah nanti Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Apa saja. Godaan setan itu pokoknya hati ini gak enak, itu ya godaan setan. Hati itu rasanya kok gak enak gitu, ya godaan setan itu. Sumpek nonton itu. Apa? Sumpek, tahu sumpek gitu. Itu ya godaan setan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim mengatakan pada bapaknya, bapak, sampean jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka pada Tuhan yang Maha Pemurah. Kalau di surat 19 di ayat 44. Juga seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat 36 ayat 60 sampai 61. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Monggo. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, hai Bani Adam. Bani Adam, wis tak kandhani lho kamu, sudah saya beritahu. Terus supaya kalian tidak menyembah setan. Nah, itu loh. Sudah saya beritahu kamu supaya jangan menyembah setan. Ikuti langkah setan jangan. Terus sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Terus dan hendaklah kalian menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Nah, kamu kalau kepingin jalan yang lurus, sembahlah saya saja. Ojo nyembah setan. Jangan mengikuti langkah jin yang durhaka. Jangan mengikuti langkah setan. Sembahlah aku saja. Nah, cara nyembah Allah itu Bapak sekalian sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadisnya.
Niki satu bagian ya. Sekarang saya akan menjawab ada pertanyaan ini, Bang. Pertama, pertanyaan tentang yang pertama ini. Nih, Bang. Ada kiai atau gus yang bisa menarik uang gaib yang hasilnya dibagikan pada masyarakat. Apakah itu karomah? Bapak Ibu sekalian, sekarang kita balik bertanya, apakah karomah itu dan apa gaib itu? Itu pertanyaannya. Karomah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kemuliaan, kehormatan, keluhuran. Jadi orang yang mendapat kemuliaan, mendapat kehormatan, mendapat keluhuran itu adalah aulia Allah, wali-wali Allah. Dalam konteks agama Islam, karomah itu merujuk pada kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh, terutama para wali Allah. Wali Allah niku, wali niku napa? Kekasih. Para wali Allah niku jangan berpikir ngeten. Wali Allah ialah Sunan Kudus. Wali Allah ialah Sunan Kalijogo. Iya, iku iya, tapi tidak itu toh. Wali yang dimaksud itu seperti di surat 10. Surat 10, surat Yunus. Di ayat 62. Itu ada kalimat begini. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Monggo. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, wali-wali Allah itu ialah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak ada khawatir itu nih. Urusan dunia itu gak ada masalah, tidak ada khawatir. Bah miskin, bah kaya, tidak ada khawatir. Nanti di akhirat pun juga sama. Terus mereka itu tidak bersedih hati. Orang yang tidak bersedih hati itu menghadapi Allah itu ya orang yang amalnya baik. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah, siapa sih wali Allah itu? Ialah ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman. Loh niki lho Pak Bu. Wali Allah ialah orang beriman. Terus yang kedua, dan mereka selalu bertakwa. Loh, jadi wong iman tapi yang bertakwa, yaitu wali Allah. Kalau kita semua yang ada di sini beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu namanya wali Allah. Ndak Sunan Kudus tok, ndak Sunan Kalijogo tok, bukan Sunan Ampel saja, atau wali Songo atau wali 10 dan seterusnya, bukan. Yang namanya wali itu, itulah mereka yang akan mendapatkan karomah, kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada hambanya yang soleh, terutama pada wali Allah sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan. Nih, contoh karomah ya, contoh karomah disebutkan dalam Al-Quran, hadis, antara lain adalah kisah Maryam yang selalu mendapatkan makanan di mihrabnya. Waktu diasuh oleh Nabi Zakaria di mihrab ngeten iki. Mihrab niku sebelah imaman itu ada gedung niku. Ono kamar, niku mihrab namanya. Nah, diasuh oleh Nabi Zakaria di mihrab. Bendino niku lho Pak Bu, ada makanan yang berbeda dan segar. Lalu siapa yang memberi itu?
Maka dijelaskan oleh Allah di surat 3 ayat 37. Niki. Surat 3 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niki. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sama terjemahkan no. Ayat 37 surat 3. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Nah, Maryam itu diserahno di Palestina sana, diramut karo Nabi Zakaria, pamane dhewe. Terus setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Di mihrab lebu ngoten. Terus ia dapati makanan di sisinya. Loh, ono panganan, Pak. Buah-buahan yang segar, makan makanan yang lain. Nabi Zakaria akhirnya tanya ngeten. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Yeah. Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Oh, datangnya dari Allah. Tidak tahu datang dari Allah itu apa dikirim orang atau datang sendiri. Oleh zaman Nabi Isa itu ono tumpeng turun dari langit, lunting, terus dipurak orang banyak. Makanya dijenengi surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu memuat salah satu diantaranya ceritanya tumpeng sudah matang dari langit turun ke bawah, boten buyar tumpengi. Di kerumunan orang lu tengah-tengah turun dipurak orang banyak. Koyo hari raya ngoten niku. Lah, tanya Zakaria, dari mana ini semua Maryam? Dijawab oleh Maryam, ini semuanya dari Allah. Terus sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah itu jenenge karomah. Kisah Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Itu karomah. Dia bukan nabi, bukan rasul. Lek rasul, lek nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Kalau bukan nabi, bukan rasul, namanya karomah. Paham? Iku kisahnya Pak Bu Ashabul Kahfi itu di surat 18 ayat 9 sampai 26. Mungkin saya waca dhewe di rumah. Itu contoh karomah. Cirinya, karomah biasanya terjadi tanpa ada pendahuluan tertentu. Terjadi pada orang yang soleh yang diridhoi oleh Allah dan tidak disertai pengakuan sebagai nabi. Tidak disertai. Cirinya. Kemudian karomah dan istidraj. Saiki bedanya. Nek karomah niku wau, sekarang istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang durhaka. Tapi sakti wonge, cuma wonge durhaka, sebagai bentuk penangguhan siksa. Nanti setelah itu disiksa pasti dengan perlahan-lahan. Itu namanya istidraj, penangguhan siksa. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, yang jadi pertanyaan, kalau yang pertama tadi pertanyaan ini, seorang kiai atau gus. Kiai itu sebutan kiai itu Bapak sekalian, ada yang dialamatkan orang.
Tapi kiai itu juga ada yang dialamatkan keris. Paham? Kiai itu ada yang dialamatkan pada gending. Jenenge napa kiai? Ainun Najib niku napa? Nah, Kiai Kanjeng gending niku lho. Gending niku. Itu Kiai Kanjeng. Tapi kiai itu juga ada yang dialamatkan pada kerbau. Kiai disebut kiai. Oke. Itu nama kiai, tapi juga ada orang alim disebut kiai. Nah, sebutan Gus itu Pak Bu. Ono sing namanya Agus disebut Gus ono. Oke. Ada yang namanya anak kiai disebut Gus ono. Tapi ada orang yang lata karena dianggap orang itu bisa lebih ilmunya daripada temannya, kancane muni Gus, akhirnya terkenal namanya Gus. Itu udah ada, gak jadi masalah itu. Pertanyaan saya begini Bang, apakah karomah dapat mengambil uang gaib lalu dibagikan kepada masyarakat? Jika terjadi uang gaib itu milik negara, berarti kan uang biasa, bukan gaib. Gaib itu gak ketok toh, ya, milik negara. Negara itu memiliki uang masing-masing, tidak boleh mencetak uang sembarangan, Mbak Bu. Cetak uang itu ada undang-undangnya. Makanya uang nyetak uang katanya persis, walaupun persis. Itu kalau tidak ada undang-undangnya, namanya uang palsu. Walaupun persis. Dan ditangkap itu. Negara Indonesia niku gak boleh nyetak uang berlebihan. Oh saiki duwe utang nok Cina sekian, tak cetak banyak-banyaknya tak gawe nyaur, gak oleh Pak Bu. Ada targetnya masing-masing. Karena itu lek kurang akhirnya menaikkan pajak, ngoten. Digawe nyaur. Akhirnya menaikkan BBM, ngoten. Dan seterusnya. Mboten nyetak dhewe mboten. Lah saiki lek ana wong terus njokok duwike, jika karomah itu dapat mengambil uang, lalu itu uangnya siapa? Gitu. Kalau uang bank namanya membobol bank. Jika uangnya orang lain berarti mencuri. Dalam Islam Mbak Bu, tidak boleh bersedekah. Tidak diajarkan bersedekah dengan mencuri. Artinya begini, kita tidak boleh bersedekah sarung kepada orang lain terus mencuri sarungnya pedagang Cina. Gak oleh Pak. Wes iki dagangnya Cina, tak keruk sarungnya, nanti saya berikan pada jamaah Masjid Mujahidin misalkan. Gak boleh, tidak ada syariat bersedekah dengan mencuri, tidak ada. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau di sini disebutkan begini, hasilnya dibagikan pada masyarakat. Duit siapa itu? Diberikan pada masyarakat ini. Lalu duit uang, lah mencuri, gak oleh. Itu bukan karomah, itu namanya mencuri. Nah, dan kalau di pemerintahan misalkan istilah bukan mencuri Bapak, korupsi, orangnya namanya koruptor. Bukan haknya diambil diberikan pada orang lain. Bukan karomah itu. Jadi kalau kepingin sodako kepada masyarakat, jangan mengambil uang orang lain dengan dengan alasan karomah.
Karena karomah itu bukan di situ tempatnya, Pak Bu. Gak kayak nyolong-nyolong ngono mboten. Karomah itu bukan untuk mencuri. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Nih. Niki contoh ya, pertanyaan kedua. Allah Maha Tunggal. Tapi kenapa dalam terjemahan Al-Qur'an disebutkan kami? Nek mriki kami niku napa? Lebih dari satu kan? Saya dengan panjenengan itu kami. Kita sama dengan kami, Bang. Disebutkan kami untuk Allah. Sedangkan dalam pengertian orang Indonesia kami itu lebih dari satu. Ngeten Pak Bu. Makna kami dalam Al-Qur'an bentuk takzim atau pengagungan. Dalam bahasa Arab kata ganti jamak seperti nahnu. Ana dengan nahnu. Ana itu saya, nahnu kita. Atau bentuk kata kerja jamak digunakan sebagai bentuk takdim atau royal way, yaitu gaya bahasa yang dipakai untuk menunjukkan keagungan, kekuasaan dan kebesaran. Allah itu agung, maha agung, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Ini sering digunakan oleh raja atau tokoh besar sebagai bentuk penghormatan. Jadi raja itu nek nyebut dirinya itu kami, Pak. Kami, bukan saya. Kecuali Fir'aun. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun muni ngoten. Ana, bukan nahnu. Lah, raja-raja yang atau tokoh besar itu menggunakan kata kami sebagai bentuk penghormatan terhadap diri mereka. Dalam konteks Al-Qur'an, Allah menggunakan kata kami niku untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Nomor 2, bukan menunjukkan pluralitas zatnya, bukan. Gak plural, gak akeh, enggak. Allah itu maha satu, bukan banyak. Penggunaan kami tidak menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu. Nah, dalam banyak ayat Allah menggunakan kata-kata ganti aku, ini itu aku, atau dia huwa yang menegaskan keesaannya. Contoh ya. Contoh di surat 20 ayat 14. Sama terjemahkan ini. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Terus kemudian di surat Al-Ikhlas ayat 1. Dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Itu menunjukkan, bukan menunjukkan pluralitas. Aku ya, aku Allah. Kalau dia ya huwa. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, konteks tindakan yang melibatkan perintah atau penciptaan, menciptakan sesuatu. Dalam ayat yang berkaitan dengan penciptaan, pengaturan alam semesta, misalnya alam semesta kan ciptaan, atau penurunan wahyu. Penurunan wahyu itu kan, wahyu itu diturunkan oleh siapa? Allah lewat malaikat. Nah itu GCE. Itu Allah sering menggunakan kata kami.
kata kami. Karena tindakan tersebut melibatkan malaikat. Jadi nggak langsung saya pada Rasulullah, betul. Tapi kami, karena melibatkan malaikat. Penciptaan alam itu juga kami, betul. Sebagai perantara malaikat itu, atau sebagai bentuk kompleksitas kekuasaannya, walaupun Allah pelaku utamanya. Allah berbuat apa saja kan hak Allah itu, Bapak. Ono hadis yang langsung teko Allah pada Rasulnya, jenenge hadis qudsi. Nek hadis qudsi niku dari Allah langsung ke Rasul. Bahasanya bukan dari Allah. Bahasanya diserahkan kepada Rasul, tapi Rasulullah menyatakan Allah berfirman. Tapi hadis itu jenenge hadis qudsi. Ini yang nomor 3. Kemudian contoh sekarang contoh dalam Al-Quran. Kata kami ya, surat 15 surat Al-Hijr ayat 9. Nahnu nazzalna dzikra. Nahnu nazzalna dzikra wa innahu. Nah ini sampean terjemahkan ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Loh, kenapa kok tidak saya? Apa Allah tidak kuasa? Allah kuasa, Pak Bu, karena melibatkan sinten. Quran itu diturunkan lewat sinten? Malaikat. Kenapa kok tidak aku yang menurunkan Al-Quran? Kalau betul-betul karena melibatkan malaikat, maka disebut sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Terus? Dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Nah, di sini kami lagi. Quran itu, Pak Bu, maaf, bisa terjaga itu kalau ada yang peduli dengan Quran. Contoh ya, ono wong ngapalno Quran, menghafalkan Quran. Kalau dia konsen betul-betul menghafalkan Quran, tidak akan hilang bahasa Quran itu, tidak akan hilang. Bahkan anak kecil itu kalau dilatih supaya bisa baca Quran, dia hafal walaupun belum bisa mengaji, Bang. Tapi hafal. Lho jamu. Sing ngapalno anak-anak. Boleh ada orang sekarang mau membuat Quran itu dipelencengkan. Misalkan ngeten. Fatihah saja nih. Ihdinas siratal mustaqim. Dadak ana sing dirubah ngene. Ihdinas siratil mustaqim. Konangan enggak? Ketahuan. Ketahuan karena banyak yang hafal Quran. Karena banyak yang hafal Quran, itu namanya Allah menjaga. Allah menjaga Quran itu benarnya sampai hari kiamat. Makanya disebut kami di sini karena melibatkan orang-orang menghafalkan Quran. Paham? Jadi kami yang menurunkan itu perantaraan malaikat, kami yang menjaga itu karena dihafalkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Contoh lagi surat Qadar. Inna a'toinakal kausar. Nih, sama terjemahkan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Oh. Lailah niku malam. Qadar itu ketentuan. Malam Qadar, Bapak sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril
itu diturunkan bersama dengan malaikat yang lain datang ke bumi, Pak Bu. Jumlah malaikat Rasulullah waktu itu Lailatul Qadar, Pak Bu, yang turun ke bumi lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia. Sampai bisa ngitung kerikil? Nggak bisa. Itu masih lebih banyak malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Allah menyatakan kami, karena ada yang dilibatkan, Pak Bu. Tapi lek sini kok lah mboten. Sini ki lho. Surat Toha sing ayat 14 ini. Innani anallah. Sungguhnya aku adalah Tuhanmu. Anallah, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, karena itu sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Itu karena langsung Allah berbicara kepada makhluknya, Pak Bu. Ojo nyembah selain aku, gak ada yang dilibatkan, Pak Bu. Hanya Allah. Iki keterangan kula sakmene suwene niku paham ndak panjenengan? Nggih? Ono sing paham, ono sing mboten. 50-50. Paling enak ya, paling jelas sesuatu yang ada terlibat selain Allah, baik penciptaan, penurunan ayat, semuanya menggunakan kalimat kami. Kalimat kami. Cek ono situ ayat iso difahami. Contoh ini. Niki surat 23 ayat 12. Coba ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Monggo. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Loh niki lho, kok kami lagi, Pak Bu? Kok gak saya ngono? Halo? Karena melibatkan saripati. Melibatkan saripati tanah. Jadi menungso niku iso dadi teko saripati tanah. Maka Allah menyebutkan kami. Selanjutnya sama. Contoh lagi, kalau di ayat 14, summa khalaqnan nutfah alaqah, fa khalaqnan alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghah idhama, fa khasawnal idhama lahma, summa ansa'nahu khalqan akhara, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sing ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Nggih, kami di sini. Kenapa kok kami? Karena melibatkan air mani tadi jadi segumpal darah itu karena makanan. Gak langsung diciptakan Allah langsung ngoten-ngoten. Terus lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. No, kami. Karena ada zat yang dimakan oleh orang, diproses oleh Allah. Segumpal darah menjadi segumpal daging, diproses lagi 40 hari menjadi tulang belulang, dibungkus daging, dibentuk manusia. Itu semuanya kami, karena ada pelibatan yang lain. Oleh karena itu di ayat niki wau nih, kapan Allah menggunakan kata aku dalam Al-Quran? Bukan kami. Allah menggunakan kata aku dalam konteks yang lebih personal atau langsung, Mbak Bu, seperti saat berbicara dengan Nabi Musa. Karena nggak melalui malaikat Jibril. Toha tadi ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah
Allah langsung, gak melibatkan malaikat Jibril. Apakah ada perbedaan makna antara kami dan aku dalam Al-Quran? Ya. Apa bedanya? Kami digunakan sebagai bentuk pengagungan, sedangkan aku digunakan dalam konteks yang lebih personal atau langsung. Nabi Musa niku lak mboten melalui malaikat Jibril lah, Allah bicara niku. Mboten langsung, makanya disebut Musa kalamullah. Musa langsung Allah berbicara kepadanya. Dan nabi-nabi yang lain melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi Musa enggak, makanya Allah begitu memberikan kepada Nabi Musa itu pakai aku. Aku Musa adalah Allah Musa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Mboten kami. Oleh kami malaikat barang katut disembah. Paham ya? Nah, apakah penggunaan kata kami hanya ada dalam Quran? Tidak. Dalam bahasa Arab menggunakan kata kami sebagai bentuk pengagungan juga digunakan oleh raja atau pemimpin sebagai tanda kebesaran, meskipun mereka adalah satu individu walaupun ijen. Bagaimana cara menjelaskan penggunaan kata kami kepada non muslim? Ini pertanyaan. Menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab penggunaan kata kami adalah bentuk pengagungan, bukan menunjukkan pluralitas. Ini adalah gaya bahasa yang umum digunakan untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata kami ini untuk kanggo menjelaskan nang wong muslim, non muslim Pak Bu. Soalnya angel wong muslim, non muslim niku angel. Lho Allah jarine siji. Lah kok kami ngoten. Nah kok kami lah berarti akeh Allah ngoten mulian. Jadi kalau untuk menjelaskan itu, kami dalam bentuk pengagungan, dalam bahasa digunakan untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Nek wonge gak iso nrimo ya tetep gak iso. Kesimpulan, penggunaan kata kami oleh Allah dalam Al-Quran bukan untuk menunjukkan bahwa Allah itu jamak, bukan, tetapi sebagai bentuk bahasa pengagungan. Kalau bahasa Arabnya jenenge takdim. Ini adalah gaya bahasa yang umum dalam bahasa Arab klasik dan tidak bertentangan dengan konsep tauhid atau keesaan Allah yang merupakan inti dari ajaran Islam. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.